Baik, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita mulai saja kuliah kita kali ini. Kita melanjutkan yang sebelumnya tentang instalasi listrik dan bangunan. Untuk kontrol instalasi listrik kemarin kita sudah membahas tentang peralatan dengan kontaktor DC. Untuk hari ini kita akan lanjut ke kontaktor magnet arus bolak-balik. Jadi langsung kita menuju ke arus bolak-balik saja. Kontaktor magnet arus bolak-balik, jadi hampir sama. Kalau yang DC umumnya disebut relay dengan kapasitas kecil, kalau yang besar itu memang disebut kontaktor. Secara fungsi kontaktor magnet arus bolak-balik pada dasarnya sama dengan kontaktor magnet arus arah. Namun karena sifatnya bolak-balik gelombang sinusoidal, karena gelombang sinusoidal, maka akan pada satu periode terdapat 2 kali tegangan sama dengan 0. Kalau frekuensi ada 50 Hz, berarti 2 kali 15 akan dalam satu detik ada 100 kali mengalami menuju titik 0. Karena itu untuk mengisi kehilangan magnet, jadi kondisi dalam satu detik itu ada 100 kali kehilangan magnet pada kumparan, maka dibuat suatu belitan hubung singkat yang berfungsi sebagai pembangkit induksi magnet ketika arus magnet pada kumparan magnet hilang. Dengan demikian, maka arus magnet pada kontaktor akan dipertahankan. Nah, gimana kalau dipaksakan untuk kasih arus AC atau DC? Ya, biasanya kalau magnet yang DC dikasih AC ya akan bergetar. Atau sebaliknya lah. Nah, untuk cara kerjanya ada 2 kondisi, yaitu NO atau NC, atau normally open atau normally close. Kita langsung melanjutkan contoh-contoh di pasaran. Sedikit noise di sini. Contoh-contoh kontaktor yang ada di pasaran ini buatan Jepang, Mitsubishi, ini Telemecanic, ini Schneider, dan ini merek lainnya, Kiso. Ini komponen-komponen dari kontaktor. Jadi ini relaynya, biasanya A1, A2 ini relay, yang lainnya ini untuk RST, power utama, dan ini untuk aksesorisnya. Ini satu kontaktor sederhana, tapi ada juga kontaktor yang lebih kompleks, di mana port untuk kontrol ini ada 8. 1-3 kutub-kutubnya. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang kontaktor ini dihubungkan dengan auxiliary atau tambahan, peralatan tambahan, karena dibutuhkan untuk kontrol untuk peralatan yang lebih rumit lagi. Ini komponen dari arus, komponen dari kontaktor. Jadi ada dari blok terminal kabelnya, untuk penempatan kabel dan sebagainya. Terus ini ada overload-nya, jadi kalau kontaktor mengalami overload ya ada santripnya dan sebagainya, juga bisa dari interlocknya. Ini partnya. Kontaktor magnet arus bolak-balik, fungsi dari kontak-kontak dibuat untuk kontak utama dan kontak bantu. Jadi ini hanya penjelasan ini saja. Saya skip contohnya ini, gambarnya. Nah, salah satu yang paling sederhana kontaktor digunakan untuk motor satu pas. Jadi untuk satu pas ini adalah wiring diagram untuk kontrolnya, ini wiring diagram untuk powernya. Nah, ini kontaktor, tapi karena dia satu fase, maka dari kontaktor yang dikonek hanya satu saja powernya, bisa R, S, atau T, satu saja. Dan ini bentuk kontrolnya di mana kapan off, kapan on. Ketika ini on, maka kontaktor ini akan hidup sehingga menggerakkan koil sehingga kontaktor ini terjadi kontak listriknya connect. Ini yang paling sederhana untuk motor satu pas. Saat ini di pasaran sudah banyak kontaktor satu pas, jadi jangan menggunakan 3 fase karena selain harganya mahal, dimensinya lebih besar. Ini sistem secara umum, digabungkan. Selanjutnya,
motor 3 fas, kontaktor 3 fas itu digunakan untuk mengontrol rangkaian bintang atau star delta. Ini biasanya 3 fas, karena star delta itu harus 3 fas. Jadi bisa dilakukan dengan direct online. Jadi star delta ada direct online, ada motor induksi dengan menggunakan star delta. Ini harusnya daftar isi aja di depan, ini terbalik-balik. Dan seterusnya, ini saya skip aja. Nah, ini contoh yang paling sederhana selain 1 pas tadi. Sebenarnya secara konsep sama, 1 pas dan 3 pas itu menggunakan mekanisme DOL atau direct online. Umumnya disebut dengan DOL. Kontrolnya sama, hanya bedanya ketika yang pertama tadi dia menggunakan motor hanya 1 pas, ini motor 3 pas. Secara mekanis, secara kontrol semua sama persis. Ini visualisasi gambarnya, jadi ini visualisasi. Kalau kita merangkai seperti apa, kalau di rangkaian tadi tidak ada overload, ternyata di visualisasi ada overload dan ada terminal kabel. Overload ini fungsinya untuk proteksi, memproteksi alat ini, motor. Jadi kalau alat ini semuanya ada harganya, prioritasnya adalah dari alat saling melindungi, tapi yang tertinggi yang harus kita lindungi adalah ini, alatnya paling mahal. Selanjutnya overload lebih paling murah. Kontaktor sendiri yang sering terbakar, tapi juga sebenarnya MCB ini juga akan trip ketika terjadi short circuit. Tapi kadang semuanya ini normal semua, sudah dipasang di normal semua, motor tetap terbakar. Makanya kita kalau mau masang harus menggunakan spek yang sesuai dengan ketentuannya, dengan kapasitas yang mau diproteksi. Ini selanjutnya setelah DOL adalah wiring untuk star delta. Star delta itu kontrolnya, ini kurang lebih seperti ini kontrolnya. Ini kontrol untuk kontaktor 1, kontaktor 2, dan kontaktor 3. Dan di sini ada delay-nya. Kapan delay bekerja? Delay itu dipakai untuk berubah kapan dia dari star menuju ke delta. Digunakan kita setting waktunya. Secara teknis kapan menghitung waktu itu ditentukan dengan kinerja dari motor tersebut. Jadi spesifikasi atau performance dari motor itu kita harus tahu karakternya sehingga dibutuhkan waktu sekian detik untuk bisa masuk. Secara gabungan atau secara penyambungan ini kurang lebih kalau ini star seperti ini terhadap RST dan hubungannya dengan delta, ini hubungan delta terhadap RST-nya bebannya. Pertanyaan yang sering ditemui oleh mahasiswa adalah gimana cara mengonek ini? Nggak usah terlalu pusing karena nanti di motor, nih terminal motor, jadi ini di dalam kotak ini ada terminal ini. Bagaimana star delta ini salah satu atau komponen tadi salah satunya dilakukan jumper. Nah, jumpernya gimana? Biasanya pabrikan sudah ada, jadi tinggal ikuti perintahnya. Jadi pertama masuk star. Selanjutnya setelah waktu yang ditentukan dia akan berubah menjadi delta. Biasanya putarannya lebih besar. Oke. Selanjutnya star delta ada 2 jenis. Yang pertama menggunakan 1 kabel, 2 kabel, ini wiring untuk yang 1 kabel. Selanjutnya penggunaan untuk menyambung rangkaian motor off dengan timer. Ini prinsipnya sebetulnya DOL. Ini DOL. Nah, ini DOL nih. Tetapi ada tambahan timer karena judulnya dengan timer. Jadi ini adalah mekanisme DOL yang bisa ditripkan atau dimatikan oleh thermal overload, tetapi ditambah dengan timer. Sebetulnya kontrol ini selain timer juga bisa menggunakan water level control, bisa menggunakan yang lainnya.
Seperti itu. Bisa water level control, bisa timer, bisa pressure gauge, atau bisa pressure yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah rangkaian motor walk interchangeability. Motor walk interchangeability adalah di mana motor 1 dan motor 2 bekerja secara bergantian, alternate. Jadi bergantian. Kapan dioperasikannya? Ya, interchangeability ini tergantung. Kalau ini di gambar ini menggunakan soket 1, timer 1, timer 2. Jadi interchangeability-nya berdasarkan dari timer. Di kenyataannya kita bisa atur, bisa dengan pressure gauge, bisa dengan water level control, bisa dengan yang lainnya. Jadi ini hanya masalah pertukaran on-off yang dikontrol oleh pertukaran operasi yang diatur oleh timer atau controller lainnya. Tapi rangkaiannya bisa dilihat di ini ya, kurang lebih nanti ada tidak ditampilkan di presentasi ini untuk wiring diagramnya. Selanjutnya yang terakhir ini dalam kuliah kita adalah wiring diagram membalik putaran motor AC 3 fase. Jadi secara teknis ini DOL. Jadi ketika dicatunya dengan pengubahan RST. Di sini RST, jadi putaran ke kiri atau putaran ke kanan. Ini dua kondisi yang berbeda. Jadi yang satu ke kiri, ke kanan. Nah, kapan bisa putar ke kiri, ke kanan itu bila dua kutub ditukar. Kalau RST, ini TSR. S-nya tetap saja. Kalau ini RST digeser tiga-tiganya, terus T pindah ke sini, dia sama aja. Nggak mutar balik, jadi hanya dua komponen saja. Sorry, gangguan noise. Ini kontrol untuk RST. Jadi dia hanya ketika yang hidup kontaktor ini putarannya ke kanan. Ketika kontaktor yang putar ini ke kiri. Contoh aplikasi yang paling sederhana adalah pada eskalator. Eskalator itu memiliki putarannya ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Ya, untuk selektor switch-nya kalau di eskalator itu menggunakan kunci mau dinaikkan atau ke atas. Ini secara teknis fungsinya itu. Demikian kuliah kita hari ini. Semoga kerja nanti bermanfaat. Selanjutnya Anda bisa lebih detail lagi kita lakukan dalam praktikum di kelas. Terima kasih. Selamat sore, siang, atau malam.